Pemirsa, meski banjir melanda, petugas pemulasaran khusus jenazah COVID-19 Polda Metro Jaya mengevakuasi jenazah COVID-19 di Makassar, Jakarta Timur. Peti jenazah dievakuasi menggunakan perahu karet. Sebelum dievakuasi, petugas pemulasaran jenazah COVID-19 Polda Metro Jaya terlebih dahulu menyolatkan jenazah yang terpapar COVID-19 di rumahnya di Kebonpala, Makassar, Jakarta Timur. Jenazah kemudian dimasukkan ke dalam peti dan dibawa menggunakan perahu karet. Petugas harus menerjang derasnya air. Jenazah selanjutnya akan dimakamkan di pemakaman khusus jenazah COVID-19. Sementara itu, pemirsa, pemberlakuan PPKM skala mikro Jawa Bali diperpanjang pemerintah. PPKM mikro diperpanjang hingga 8 Maret 2021 ini. Pemerintah memperpanjang PPKM skala mikro Jawa Bali hingga 2 minggu berikutnya. Perpanjangan PPKM skala mikro Jawa Bali disampaikan oleh Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto. Perpanjangan PPKM skala mikro Jawa Bali dilakukan hingga 8 Maret 2021. Erlangga Hartarto menyatakan PPKM skala mikro selama 5 minggu terakhir ini menurunkan kasus COVID-19. Setidaknya 5 wilayah kasus COVID-19 mengalami penurunan signifikan seperti di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Ya pemirsa, pandemi COVID-19 yang belum diketahui usainya ini memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan tidak terkecuali bagi panti asuhan yang mengasuh dan merawat anak-anak yatim piatu dan duafa. Berkurangnya donasi juga berdampak terhadap kebutuhan harian anak asuh di panti asuhan. Panti asuhan keluarga yatim Muhammadiyah yang berada di Pajang, Kecamatan Laweyan, Solo, Jawa Tengah kini mengasuh 46 orang anak. Di masa pandemi COVID-19, pihak panti asuhan juga merasakan dampaknya. Donatur yang berkurang membuat pihak panti kesulitan untuk memenuhi kebutuhan harian anak-anak penghuni panti. Panti ini adalah amal usaha Muhammadiyah, bidang sosial. Di bidang sosial itu ngurusi anak-anak yatim piatu dan duafa. Membantu memenuhi kebutuhan panti asuhan keluarga yatim Muhammadiyah, Partai Perindo datang dan memberikan bantuan berupa sembako. Bentuk kepedulian sekaligus mengajak orang lain, organisasi lain, lembaga-lembaga lain non-pemerintah untuk lebih giat. Karena sekalipun kita terdampak COVID, tapi pastilah ada sedikit rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita yang milik orang lain. Itu harus. Partai Perindo menargetkan dapat mengunjungi dan membantu 200 panti asuhan. Langkah ini dilakukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan terdampak pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hari ini meluncurkan Beli Kreatif Danau Toba 2021 di 2 lokasi, yaitu Balige dan Dairi Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Program ini sebagai langkah mendukung Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas yang memiliki potensi alam dan produk kreatif yang baik. Sebagai lanjutan dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, pemerintah luncurkan kampanye Beli Kreatif Danau Toba di 2 lokasi, yaitu Dairi dan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Peluncuran di Dairi dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Sementara di Balige dihadiri Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta jajarannya juga menghadiri peluncuran, namun secara virtual.
Bersamaan dengan peluncuran Beli Kreatif Danau Toba, juga dikenalkan aplikasi jaringan pariwisata atau JP Hub, yang akan menjadi pintu pencarian hingga pemesanan destinasi dari tingkat desa hingga provinsi, dan lengkap dengan atraksi wisata. Beli Kreatif Danau Toba ini, yang dimana ini juga menjadi bagian dari program besar Gerakan Dalam Buatan Indonesia. Di sini juga terlibat dari berbagai kementerian. Saya kira kita bersama-sama mendorong UMKM di seluruh Indonesia untuk bisa go digital. Kenapa? Karena di masa pandemi ini juga secara fisik mungkin banyak keterbatasan, dan secara digital itu bisa menjadi salah satu jawaban ya, bagaimana kita dalam hal perluasan pasar ya, itu juga menjadi solusi, dan digital juga akan membantu dari sisi efisiensi dan sebagainya. Jadi terpilihnya Danau Toba dalam program ini karena merupakan salah satu dari 5 destinasi super prioritas dan memiliki potensi alam dan produk kreatif yang luar biasa. Kampanye ini juga digelar untuk meningkatkan minat masyarakat agar lebih mencintai dan menggunakan produk lokal yang dihasilkan pelaku UMKM. Dari Bali G, Sumatera Utara, Lisa Oktaviani, Eri Rebeka, iNews melaporkan. Pemirsa, Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri mengukuhkan Ketua MPR RI Bambang Susatyo sebagai Ketua DPP Periksa periode 2021-2025. Periksa hadir di tengah masyarakat guna memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban kepemilikan senjata api bela diri kepada seluruh anggotanya. Ketua MPR RI Bambang Susatyo resmi didaulat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri DPP Periksa masa bakti 2021-2025 di kawasan Jakarta Selatan. Indonesia menempati peringkat ke-80 sebagai negara teraman di dunia. Meskipun tindak kejahatan menurun selama 2017 hingga 2019, namun tindak kejahatan di berbagai daerah masih ada dan bervariasi. Ditambah adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan keterpurukan ekonomi dinilai menjadi faktor penyebab tindak kejahatan terjadi. Untuk itu, Periksa hadir di tengah masyarakat guna memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban kepemilikan senjata api bela diri kepada seluruh anggotanya, menegakkan disiplin serta tata tertib kode etik penggunaan senjata api, serta menjadi mitra aparat penegak hukum. Dalam rangka keberlangsungan dalam penggunaan senjata api bela diri diperlukan wadah organisasi sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antara. Hal inilah yang melandasi pendirian Periksa atau Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri Indonesia. Dalam acara ini, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Periksa dikukuhkan bersama Sekjen, Ketua Bidang Hukum, Ketua Bidang Pembinaan, Ketua Bidang Teknik, dan sejumlah bidang lainnya. Dari Jakarta, Angelika, Andrew Arlin, Andri Setiawan, iNews melaporkan.